Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya jika semuanya sehat. Apa ini semua sudah masuk Meet? Biar ibu tahu siapa saja yang belum masuk, ibu sekarang akan mengabsen dulu ya. Semuanya ayo harap on cam, kameranya dihidupkan, biar ibu bisa lihat wajah kalian satu-satu. Yang pertama, ada Sabita Salsa Alzara, hadir? Hadir Ibu. Ya, kemudian Muhammad Reski Albar, Hadir, Bu. Nabila Syakira Putri, Iya hadir Bu. hadir. Kemudian Dio Alharis, oh belum masuk, mungkin karena sinyal atau ada yang tahu? Itu, Bu, tadi kata ibunya Dio lagi sakit panas. Oh sakit, kita doakan Dio semoga dia lekas sembuh ya. Kemudian ibu lanjutkan, Jonathan Alvin, hadir? Hadir, Bu. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang memimpin berdoa? Muhammad Reski dipimpin teman-temannya berdoa ya. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu pengetahuan dan ilmu pemahaman. Anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Sabita masih ingat apa yang kita pelajari materi minggu lalu? Materi minggu lalu mengukur panjang Bu. Iya, benar. Minggu lalu kita mempelajari mengenai mengukur panjang. Ibu tanya lagi, kalau Jonathan, alat ukur untuk mengukur panjang apa saja? Ayo. Itu Bu, ada penggaris, meteran pita. Iya, benar. Kemudian, ibu tanya sama Nabila, satuan baku yang digunakan untuk mengukur panjang apa saja? Sebutkan 3 dulu. Ada kilometer Bu. Iya, Sentimeter. iya, benar. Iya, ada kilometer, dekameter, meter, benar. Tepuk tangan semuanya. Kalian pintar, masih ingat materi pembelajaran minggu lalu. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Tujuan pembelajaran yang kita lakukan kali ini yaitu agar nantinya kita bisa mengetahui mana yang bangun segi banyak tidak beraturan, mana yang segi banyak beraturan. Kemudian contoh misalnya kita membuat mainan dari kertas lipat. Kalau kertas lipat tersebut termasuk bangun segi banyak beraturan, maka kita mengetahui kalau dilipat menjadi 2 bagian bisa, 4 bagian bisa. Kalau termasuk segi banyak tidak beraturan, maka tidak bisa dilipat 2 kali,
dilipat menjadi 4 bagian juga nggak bisa. Seperti itu. Untuk yang pertama, Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Nanti kalian simak dengan baik-baik ya. Bisa juga dicatat kalau yang tidak paham. Nanti selesai pemutaran video bisa ditanyakan. Segi banyak peraturan dan segi banyak tidak peraturan. Segi banyak adalah bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis lurus yang saling menyatu dan tertutup. Sisi-sisi tersebut merupakan sebuah garis yang tegak lurus. Segi banyak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, ada segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Adapun contoh dari segi banyak beraturan yaitu ada segi 4 atau yang sering disebut dengan persegi, ada segi 5, ada segi 6 beraturan, dan juga ada segitiga sama sisi atau segitiga beraturan. Segitiga sama sisi, masing-masing sisinya itu sama panjangnya dan sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Jadi dalam segitiga sama sisi, sisinya yang berjumlah 1, 2, dan 3 itu mempunyai panjang yang sama. Yang kedua ada segi 4 atau yang sering disebut dengan persegi. Persegi atau segi 4 memiliki 4 sisi yang sama panjang dan masing-masing besar sudutnya yaitu 90 derajat. Jadi panjang sisi 4-nya ini sama. Kemudian sudut-sudut yang di pojok-pojok kanan atas, kiri, bawah kanan, kiri itu sama-sama yaitu memiliki besar 90 derajat. Kemudian ada segi 5 atau yang disebut pentagon, memiliki 5 sisi yang sama panjang dan memiliki besar sudut yang sama besar. Untuk sudutnya yaitu berjumlah 72 derajat. Sisinya juga sama, 5-5-nya panjangnya juga sama. Yang keenam ada segi 6 atau yang sering disebut dengan heksagon, memiliki sisi sebanyak 6 dan masing-masing sudutnya yaitu sama besar, 60 derajat. Jika dikumpulkan semuanya jadilah 360 derajat. Jadi semua besar sudut yang di dalamnya itu sama, yaitu 60 derajat. Yang kedua, ada segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudutnya juga tidak sama besar. Adapun contoh dari segi banyak tidak beraturan yaitu ada segitiga siku-siku, ada trapesium, dan juga ada jajar genjang. Bangun segi banyak ini masing-masing panjang sisinya tentunya berbeda-beda. Contohnya dalam segitiga siku-siku, panjang sisi sisi vertikal dan horizontal dan juga sisi miring semua panjangnya berbeda. Kemudian untuk sudut yang ada di dalamnya juga tentunya berbeda. Yang siku-siku jelas 90 derajat. Untuk yang lain juga tidak sama dengan 90 derajatnya. Begitu juga dengan yang lain, trapesium maupun jajar genjang. Meskipun memiliki 4 sisi, tentunya panjang sisi masing-masing berbeda.
dan juga sudut di dalamnya juga berbeda. Itu yang membedakan antara segitiga beraturan dan tidak beraturan. Cukup sekian video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Seperti itu anak-anak video pembelajarannya. Dari sini, apa dari kalian ada yang mau bertanya? Barangkali ada yang belum memahami materi? Saya bertanya, Bu. Ya, Sabita, boleh. Mau tanya apa? Bu, apakah persegi panjang itu termasuk dalam segi banyak peraturan? Ya, dari teman-teman yang lain, apa ada yang mau membantu menjawab dari pertanyaannya Sabita? Boleh, Reski boleh membantu menjawab. Menurut saya tidak, bukan karena panjang sisinya tidak sama. Iya, benar sekali. Persegi panjang itu termasuk segi banyak tidak beraturan karena memiliki sisi-sisi yang panjangnya tidak sama meskipun sudut-sudutnya sama. Kemudian, kalau sudah ada yang tidak bertanya lagi, apa masih ada? Oh iya, boleh. Nabila, mau tanya apa Nabila? Bu, berarti kalau segi banyak peraturan, syaratnya harus memenuhi dua-duanya ya? Sudut sama besar dan sisinya harus sama panjang. Iya, harus sama. Sudutnya besar, sudutnya harus sama. Misalkan persegi, segi 4 atau yang bisa dinamakan persegi. Semua sudut-sudutnya sama. Di pojok-pojoknya semua 90 derajat. Bisa dikatakan segi 4 termasuk segi banyak peraturan. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya pada kalian. Kalau Jonathan, contoh dari bangun segi banyak peraturan apa saja? Segitiga sama sisi sama persegi, Bu. Iya, benar. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, Ibu akan ajak kalian ice breaking dulu agar kalian lebih semangat lagi. Ayo kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sekarang Ibu akan membagi tugas. Membagi dua. Ada yang mencari benda di sekelilingnya, mencari benda yang berbentuk permukaannya berbentuk segi banyak beraturan, ada yang berbentuk segi banyak tidak beraturan. Untuk Sabita dan Reski, kalian mencari benda di sekeliling yang permukaannya berbentuk segi banyak beraturan. Untuk Jonathan dan Nabila, kalian mencari benda di sekitar yang permukaannya berbentuk segi banyak tidak beraturan. Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari. Anak-anak semua, kalian sudah menemukan semua bendanya apa belum? Sudah diambil? Sudah. Ibu tanya, Sabita, kamu mengambil benda apa? Kardus, Bu. Kardus. Kardusnya berbentuk apa? Kubus. Kubus, boleh. Kalau Reski, kamu mengambil apa? Pik gitar, Bu. Pik. Oh, pik gitar. Bentuknya apa? Segitiga, Bu. Segitiga apa dulu? Segitiga sama sisi, Bu. Panjang sisinya sama atau tidak? Sama, boleh. Kemudian Nabila. Nabila mengambil benda apa, Nabila? Mainannya adik, Bu, berbentuk jajar genjang. Mainan berbentuk apa? Jajar genjang, permukaannya jajar genjang ya. Boleh. Kalau Jonathan, mengambil apa Jonathan? Bagian dari Lego, Bu, berbentuk Legonya segitiga sama siku-siku. Siku-siku, boleh. Sekarang yang pertama tugas kalian yaitu menuliskan benda apa yang ditemukan. Kemudian
menggambar permukaan dari benda yang kalian temukan, yang kalian ambil. Kemudian jika sudah selesai menggambar, sekarang kalian menuliskan ciri-ciri kenapa benda yang kalian bawa itu termasuk dalam segi banyak beraturan, dan ada yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Kenapa alasannya? Kalian tuliskan dulu ya. Sudah selesai semuanya anak-anak? Apa ada yang mengalami kesulitan? Oh, sudah selesai semuanya. Ayo, kalau sudah selesai semuanya, kita bacakan. Ibu akan mendengarkan hasil dari pengerjaan kalian satu persatu. Mulai dari Sabita dulu, ayo dibacakan. Nah, yang saya ambil yaitu kardus yang berbentuk kubus, jadi permukaannya berbentuk segi empat dan tergolong segi banyak beraturan karena sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, Bu. Iya, benar sekali. Kemudian yang kedua, Muhammad Reski, ayo dibacakan hasilnya. Saya mengambil pick gitar, Bu, berbentuk segitiga sama sisi, jadi termasuk segi banyak beraturan karena panjangnya sama dan sudutnya juga sama besar. Terima kasih. Kemudian Nabila, ayo dibacakan hasil pekerjaannya Nabila. Saya bendanya mengambil mainan adik yang berbentuk cacar genjang, Bu. Cacar genjang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena panjang sisinya tidak sama, kemudian besar sudutnya juga tidak sama. Dari teman-teman semuanya, apa yang ada yang ditanyakan dari pekerjaannya Nabila? Selesai semuanya ya. Ibu sudah mendengarkan. Hasil dari pekerjaan kalian semua bagus-bagus. Tepuk tangan semuanya. Dari kalian, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang berani? Ayo. Iya, Bu. Boleh Sabita, boleh. Hari ini kita mempelajari bangun segi banyak. Bangun segi banyak ada dua macam. Ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Iya, kita hari ini sudah mempelajari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian kalau Reski, contoh apa saja yang termasuk bangun segi banyak beraturan? Segitiga sama sisi, kemudian persegi, segi 5, segi 6. Iya, benar. Jadi, kalau segi banyak beraturan itu semua panjang, sisinya itu sama panjang. Kemudian sudut di dalamnya juga sama besar. Misalkan saja ada segitiga sama sisi. Ketiga sisinya panjangnya itu sama. Sudut yang di dalamnya juga sama. Berapa? 60 derajat. Kalau 3 jadi kalau dijumlahkan menjadi 180. Misalkan lagi ada persegi atau segi 4. Segi 4 tergolong segi banyak beraturan. Mengapa ya? Karena 4 sisinya itu panjangnya sama. Kemudian sudutnya juga di dalamnya sama. Keempat sudutnya besarnya yaitu 90 derajat. Kalau di total jumlah sudut keseluruhannya ada 360 derajat. Kemudian kalau segi banyak tidak beraturan, kenapa ya kok ada segi banyak tidak beraturan? Kenapa dinamakan segi banyak tidak beraturan? Karena panjang sisinya itu tidak sama. Meskipun sama-sama ada sudutnya 90 atau memiliki 4 sisi, panjang sisinya tidak sama. Contohnya saja trapesium, panjang sisi keempat sisinya tidak sama. Ada juga cacar genjang, panjang sisinya masing-masing tidak sama. Besar sudut di dalamnya juga tidak sama.
Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa tugas yang ibu sudah kirim di grup WhatsApp nanti dikerjakan, dikumpulkan, difotokan, ditaruh di grup WhatsApp. Ngerti? Barangkali nanti kalian juga mengalami kesulitan dalam mengerjakan, bisa juga ditanyakan di grup ya. Ya, kemudian ayo siapa yang sekarang mau memimpin berdoa? Jonathan, boleh. Amin, alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.